yang ditetapkan oleh Allah. Kaum muslimin dan jemaat yang berbahagia, jadi orang yang pekerjaannya yang haram, dia dapatkan harta dari yang haram, dari riba, penipuan atau korupsi, atau dia dapat zatnya yang haram yang dia makan, itu akan menimbulkan kegelisahan. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 dikatakan, innal insana khuliqa halu'a. Memang manusia itu diciptakan oleh Allah selalu berkeluh kesah. Wa iza masyahu syarru jazua. Apabila ditimpa malapetaka, dapat musibah, stres, gelisah, bukan main. Wa iza masyahul khairu manu'a. Tapi ketika dia dapat harta yang banyak, malah jadi kikir, malah jadi sombong. Dia merasa harta itu milik Allah. Ketika dia ketiadaan, dia terlalu menghina diri, dia terlalu gelisah, stres, depresi. Tapi ketika karunia Allah banyak, badannya sehat, lupa kepada Allah. Dia jadi wa iza masyahul khairu manu'a. Apabila dia mendapatkan ketenangan, kesenangan, kekayaan, malah dia menjadi kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang benar-benar sholat, allazi ala sholatihim daimun, dan sholat itu terus menerus, bukan kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, dan sholatnya itu dihayati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala-galaku ya Allah, diriku, tanganku, tubuhku, sesungguhnya sholatku dan ibadahku, hidupku dan matiku, tubuhku, segala-galaku ya Allah adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Itu janji kita di hadapan Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, hidupku dan matiku, tubuhku, segala-galaku, itu hanya untuk Allah semesta alam. Nah, kita sudah menyatakan seluruhnya untuk Allah. Kenapa kita enggan menggunakan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah? Mengapa kita enggan harta yang kita dapati itu untuk berinfak di jalan Allah? Padahal Allah tidak minta semuanya. Kita berjanji segalanya ya Allah, hidupku dan matiku. Tapi Allah mengatakan tidak usah semuanya, sebahagian sajalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian sajalah diinfakkan pada jalan Allah. Tidak mau juga, diancam oleh ayat yang lain, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menumpuk-numpuk harta kekayaannya begitu banyak, tapi dia tidak zakat, tidak bayar pajak, tidak bayar kewajiban apapun, dia sembunyikan. Dia menyangka dengan disembunyikan itu dia beruntung. Tetapi rupanya Allah akan mengambil dengan caranya sendiri. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Tidak mau dia infakkan, dia belanjakan di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada orang itu bahwa azab Allah sangat pedih. Kaum muslimin yang berbahagia, ini sastra Al-Quran balaghah yang sangat tinggi. Padahal dia akan azab yang pedih, malah disebutkan berikan kabar gembira kepada dia bahwa azab Allah itu pedih. Orang Arab mendengarkan istilah seperti ini nangis dia. Kenapa? Karena kabar gembira itu yang gembira, tapi disebut pedih. Itu adalah suatu kata yang menohok,
suatu kata yang sangat menikam, sangat tajam secara sastra Arab atau sastranya Al-Quran yang disebut dengan ilmu balaghah. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, jika kita ingin selamat, jauhkan dari perbuatan yang haram, jauhkan dari kegelisahan. Dunia sekarang ini rata-rata penyakit jiwa meningkat di mana-mana. Belum lagi penyakit-penyakit yang belum bisa diobati, penyakit yang namanya virus, yang namanya sifilis, yang namanya AIDS, belum lagi bisa diobati secara tuntas. Muncul lagi penyakit-penyakit kejiwaan, di mana orang tiba-tiba saja kejam, tiba-tiba saja ingin merasa bunuh diri, dan tiba-tiba saja ingin melenceng dari kehidupan yang normal. Yang lahir adalah LGBT, yang lahir orang mencari kepuasan dalam judi online, orang mencari kepuasan di dalam narkoba dan bermacam-macam bentuk di diskotik, justru larinya kepada yang menyimpang dari jalan Allah. Maka Allah mengatakan fabashirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira kepada orang itu bahwa azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang demikian. Negara kita mudah-mudahan terselamatkan dari kepemimpinan-kepemimpinan yang menyebabkan negara tersandung kepada maksiat yang lebih besar. Semoga kita terhindar demikian. Ayat Al-Quran mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk pada suatu negara itu betul-betul beriman kepada Allah dan bertakwa, Allah akan limpahkan barakah dari langit dan rezeki dari bumi, dan akan diberikan rezeki yang tiada terkira banyaknya. Tapi seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.